Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada. Pecah yang kita informasi ke tadi bahwa setiap pukul 9 hingga pukul 10 ada obrolan komunitas. Nah, kali ini ada satu komunitas yang luar biasa yang baru-baru ini mendapat penghargaan menjadi juara ketiga ya dalam ajang lomba tari tingkat nasional. Dan tema kita pada pagi hari ini melestarikan tari tradisional dan meningkatkan kreativitas berkarya para seniman tari. Bersama Heriandi SPD MSN selaku pemilik dari Sanggar Musi Palembang. Nah, langsung baik kita bersua bersama beliau nih. Halo, Assalamualaikum. Halo Cek, Waalaikumsalam. Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Iya, ini baru ketemu kita secara ini ya ngobrol ya. Iya. Biasanya lewat-lewat baik. Ini sanggar kita di mana ini? Sanggar kita di Komplek Yuka Residen, Sako Kenten, daerah Kuburan Cina Cek. Oh iya ya Iya. Sako Kenten. Nah, YPAC. oh YPAC ya. Iya. Itu sudah tahun berapa mulai? Kalau Sanggar sendiri itu mulainya tahun 2005. 2005. Kebetulan saat itu saya kelas 1 SMA. Ngajar anak-anak SD dulu. Oh. Baru di tahun 2007 itu anggotanya anak-anak SMA dan umum. Oke, nah kita boleh cerita nih. Mungkin bisa dijelaskan kenapa memilih tari dan bagaimana perjalanan sanggar ini. Boleh mungkin secara panjangnya? Oh ya, jadi kenapa saya memilih tari? Jadi waktu kelas 1 SMA itu Cek, Ya. saya dipilih oleh wali kelas itu untuk mengikuti lomba tari tingkat kecamatan. Heeh. Jadi ketika saya ikut lomba itu kok saya merasa punya jiwa di dunia tari tersebut karena berhasil mendapatkan juara 3 waktu itu. Jadi masuk passion di pada saat sekolah itu ya? Iya, jadi masuk passionnya pada saat di SMA. SMA, ya. Ketika saya pulang ke daerah, itu ada SD yang tidak punya guru ekskulnya. Di mana tuh? Di Banyuasin, Cek, di Desa Galang Tinggi, Kecamatan Banyuasin 3, Memang Kabupaten tempat Banyuasin. aslinya Heri? Iya, Bapak Ibu orang Banyuasin asli. Heeh. Jadi ketika saya pulang ke sana itu Mengajar sana? mengajarlah anak-anak SD. Nah, dari situ mulai banyak yang mengenal saya di Iya. daerah. Heeh. Itu masih sekolah? Masih sekolah kelas 1 SMA, Cek. Oh ya, dipinta gurunya gitu ya? Iya, dipinta kepala sekolah untuk mengajar di sana. Iya, iya. Nah, 2007 saya kuliah, Cek. Kuliah jurusan Seni Drama Tari dan Musik di PGRI. PGRI tahun berapa? 2007. Angkatan keberapa itu? Angkatan kedua. Oke. Iya. Yang keren-keren pokoknya angka 1, 2, 3 sampai sekarang lah. Iya. Jadi selesai itu 2011. Iya. 2011, 2013 saya dapat beasiswa, Cek, ke Solo. Jadi gelar masternya di Solo. Iya, di Solo. Jadi ada beasiswa BPPDN calon dosen dikti waktu itu, Cek. Full selama 2 tahun itu saya dibiayai oleh pemerintah. Wih, keren. Iya. Iya. Termasuk makan juga tuh. Makan minum semuanya ditanggung. Oh. Iya, jadi ada gaji per bulannya, Cek. Jadi per 6 bulan saya terima gajinya. Dari hobi, passion, Iya. akhirnya menjadi tempat nyari duit. Nyari duit, benar. Ini kan dapat gelar master tadi dari dosen ya. Nah, sekarang mengajar tuh dosen. Sebenarnya saya ditempatkan, Cek. Kemarin ditempatkan pilihannya ada Pontianak sama Papua. Tapi karena berhubung orang tua tadi tidak merestui, jadi udah pulang aja ke Palembang. Nanti rezekinya ada aja di Palembang. Nggak Padahal itu sudah pasti menjadi ASN ya. Insya Allah. Iya, kalau dia Pontianak tadi ya. Iya, insya Allah, Cek. Tapi nggak ada masalah dia waktu tolak. Enggak, yang penting kita ada pengabdian masyarakatnya. Oh, jadi dipindahkan jadi bentuknya pengabdian masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Nah, Kebetulan saya pengabdian masyarakatnya waktu itu, ya. saya ngajarnya di salah satu sekolah yang tarafnya internasional di Palembang, SMA 17 Palembang selama 2 tahun. Oh iya. Dan sekarang masih mengajar. Kebetulan setelah selesai itu saya selesaikan karena saya ingin fokus di dunia seni. Buka sanggar tadi. Buka sanggar dan wedding organizer. Oh, ya. Jadi buka sanggar ini dari tahun 2000-an ya? 2005. 2005. Dan sekarang sudah diprofesionalkan dan buka wedding juga. Tahun berapa weddingnya? Weddingnya buka 2018. Oh, diambil galon namanya. Beguyur, Cek. Jangan-jangan MC pula ya? MC jangan.
Berapa member kita atau anak-anak yang kita bina di Sanggar? Anak-anak Sanggar itu sekitar 50 orang dari Lumayan. tingkat SD, SMP, SMA dan umum. Itu kebanyakan ada cowok juga? Kebetulan cowoknya itu terakhir di tahun 2019. Aduh. Karena Terakhir kan bibit 2019. menari ini kan jarang karena pola pikirnya menari untuk cewek gitu. Iya, benar. Padahal ini tadi ya. Ini mungkin bisa diinjak masukan juga pendengar bahwa di luar sana ada juga yang cowok-cowok yang nari gitu. Karena anggap tabu mungkin ya. Nah, mungkin Mbak Heri juga bisa memberikan pemahaman itu mungkin selama di kuliah di jauh. Ya jadi kalau stigma masyarakat Sumatera Selatan ini kalau lanang nari itu pokoknya tanda kutip. Iya. Padahal tidak itu. Iya. Jadi kalau di Solo di Jawa itu kan ada macam-macam bentuk tarian tuh. Tari alusan, tari gagah, kemudian cakilan. Nah, itu kan cowok-cowok tuh banyak tuh nari yang gagah, cakilan segala macam. Nah, di Sumatera Selatan ini pun kami nyuboh waktu itu 2016 mewakili Palembang ikut Festival Sriwijaya. Kami buat tari gagah, kami beri judul Dapun Tahiang Sriwijaya Nasa. Wih, keren. Nah, kebetulan pada waktu itu juara 1 tingkat provinsi Sumatera Selatan. Dan 2017 dipinta untuk tampil di Nusantara Expo menyambut Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu. Tingkat nasional. Tingkat nasional, alhamdulillah. Ya, jadi itu tadi jangan ragu kalau misalnya ada anak pengen belajar nari, fasilitasi. Yo. Langsung ke Sanggar Musi. Boleh. Bayar aja. Ada pembayaran atau ada administrasi? Ada administrasi, Tapi setelah kalau sudah jadi penari ya bisa maka dibayar ya? Yo, benar. Bisa menghasilkan. Awalnya bayar. Iya, benar. Jadi untuk galau-galau yang pengen bergabung silakan tanya-tanya bersama. Kita panggil Cik Heri ya? Boleh. Ya, dengan Sanggar Musinya. Nah, kenapa diberi nama Musi? Diberi nama Musi itu waktu itu kami tuh lomba 2010. Kan awalnya Tanggai Emas namanya pas Tanggai di dusun. Emas ya. Di dusun. Nah, pas 2010 tuh bingung biar ciri khas Palembang tuh apa bingung, jangan Tanggai Emas terlalu panjang namanya menurut aku. Bawa itu ke nasional lah itu ya. Iya. Kira-kira apa lah ya namanya waktu kami lomba di BKB itu jingok langsung ngai Musi di pelataran BKB itu. Nah, di Palembang nih belum ada rasanya nama Sanggar Musi. Benar. Nah, jadi biar ciri khas Sumatera Selatan itu caknya Musi. Iya. Jadi daftarlah ke panitia, namanya Sanggar Musi di 2010. Dan sekarang sudah dipaten ke? Sudah dipaten ke. Jadi tidak kacik yang lain ya? Masih kota. Sikok itu lah, sudah berbadan hukum juga alhamdulillah. Kalaupun ada Musi Jaya itu harus izin dulu ya. Karena sudah ada yang utamanya tadi. Nah, untuk tadi kalau sumpamonyo teman-teman ingin bergabung itu dasar-dasar dulu dikasih atau langsung tarian? Karena kalau di Jawa kan satu gerakan bisa lama bulan-bulan ya. Yo, memang kalau misalnya kita waktu penerimaan kita lihat dulu kemampuan anaknya. Iya. Nah, kita lihat kemampuan anaknya. Ini anak ini termasuk di dalam kelompok yang mana. Jadi kita kelompok kecil. Oh, ini kelompok pemula. Iya. Ini kelompok yang menengah. Ini kelompok profesional. Jadi memang sudah kita kelompok-kelompok ke. Benar. Jadi yang pemula kita ajari dari nol. Kalau yang dia sudah bisa, langsung kita kasih tarian. Ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya memang. Tapi kalau anak-anak cepet nangkep kalau tarian tradisional ya. Kalau anak-anak cepet malah lebih senengnya ngajar anak-anak. Karena dia asik mengikuti. Jadi anak-anak nih tipenya keponya tuh tinggi. Sudah gerakan ini tuh gerakan apa? Cepet ya. Iya, sudah gerakan itu gerakan apa? Walaupun teknik menarinya belum sesempurna yang sudah profesional, tapi rasa ingin tahu mereka itu yang buat kami tuh ngajarnya tuh enjoy, asik ya itu. Iya. Dan tapi yang diterapkan mungkin pelatihan tradisional dulu ya, tidak langsung modern atau kreasi gitu. Tidak. Oke. Nah, untuk kegiatan sendiri biasanya kalau ini kan katanya Sabtu Minggu ini pasti banyak nih job nih. Iya. Kawinan acaranya atau acara lomba-lomba atau kegiatan lainnya yang di mall-mall di tempat-tempatnya. Nah, ini mana pembagian tugasnya anak-anak nih? Ada timnya deh.
Jadi pembagian tugas tuh memang kita ada admin, Cek. Iya. Nah, ada admin. Kayak aku kasih kita nampil tanggal ini. Iya, siapa we. Caranya ini. Coba pilih penari-penarinya. Dia bantu pilih, Cek. Oh, ini. Tapi memang penari-penari utama gitu ya? Penari utama. Bukan cabutan dari luar. Kalau aku agak sedikit anti, Cek, kalau pakai penari itu yang bukan penari dari sanggar. Punya kita dewek. Nah, jadi kalau sanggar musi tampil tuh wong-wong di Palembang nih, khususnya wong-wong seni, wong-wong sanggar langsung tahu. Oh, penari sanggar musi nih. Dari mana gerakannya? Dari penarinya, dari gerakannya, pakaiannya. Jadi sudah ada ciri khas, alhamdulillah. Tapi kan anak-anak ini kan bisa melok ke tempat lain, tidak dibatasi atau mana? Kalau di tempat aku harus melok itu. Melok di sanggar musi diutamakan. Kecuali dari sekolah atau dari kampus masing-masing. Bener. Itu baru boleh. Jadi kalau seumpamanya dapat job, utama kudu yang sanggar musi. Iya, benar. Oh, itu ya. Jadi pengalaman boleh lah, tapi jangan sampai ganggu yang utama. Iya. Ya. Nah, CRI ini kan melok kompetisi ya. Kompetisi tingkat nasional kemarin tuh. Itu sering Cek ngadu-ngadu melok-melok itu. Kebetulan sering, Cek. Sering ikut dan sering dipilih juga dari Sumatera Selatan atau Palembang ini untuk mewakili. Karena kita kan untuk ke nasional itu lomba dulu, Cek, di Palembang sini. Iya. Lah juara di Palembang, baru kita ke nasional. Iya, di Palembang sering ya? Sering, alhamdulillah. Nah, ini kan balik lagi ke namanya pembinaan ya. Pembinaan dari pemerintah sendiri atau mungkin dinas instansi ya. Yang pasti kalau bukan pembinaan, bukan datang-datang ke sanggar-sanggar, bukan, tapi mengadakan lomba, kegiatan atau sering ya? Sering, Cek. Setelah pengalaman CRI sini. Sering. Jadi biasanya kan dinas-dinas kota sama provinsi itu ngadoi lomba-lomba nih. Jadi kita kirim anak-anak kita. Jadi biar untuk dikenal masyarakat juga, pemerintah juga kan. Oh, ini loh sanggar musi. Dan alhamdulillah biasanya tuh selalu masuk 3 besar, Cek. Oh. Alhamdulillah. Iya. 3 besar tuh jangan-jangan 1 2 3-nya kita kali. Kan sudah menamo tadi. Karena ngirim berapa tim kan biasanya? Iya benar. Tidak sikot tim baik kan? Tidak sikot tim biasanya. Dan itu dibayari sanggar pendaftarannya? Iya. Jadi segalanya mau anak-anak tuh datang dewe? Anak-anak tuh difasilitasi dari sanggar, Cek. Iya. Kalau untuk lomba itu jadi dari baju, dari transportasi, dari pendaftarannya itu biasanya dari sanggar galau. Ya. Dan kembali ke wedding tadi, ada hubungan dengan baju. Dengan penyewaan juga? Penyewaan juga, Cek. Oh, itu. Jadi ada banyak instansi yang minjem baju kalau kegiatan? Kalau kegiatan tuh rata-rata instansi tuh biasanya baju seragam. Baju seragam, baju nari juga. Terakhir kemarin ada ibu-ibu camat Kota Palembang, Hari Ibu, Cek. Iya. Ayo beruntungnya dapatnya banyak. Tidak nawar lagi. Alhamdulillah. Enak kalau Cek. Iya, ini masuk dalam UMKM juga namanya bentuknya. Iya, benar. Jadi usaha. Nah, yang wedding kita deh megang apa, ada kawan? Kalau wedding kebetulan dibantu sama istri. Oh. Jadi istri kebetulan muat, Cek. Oh, iya. Apa yang disiapkan Cek? Kamu tuh? Kalau di wedding itu ada make up, baju pengantin, dekorasi, tenda, juga ada. Tenda. Bukan ngejob lain apa nge-supply atau apa vendor-vendornya? Kebetulan kita kalau vendor itu cuma fotografer sama tenda. MC. Oh iya. Kalau kami nak MC juga lah juga. Siapa tahu kita ada ditawari. Oh boleh, Cek. Ya, kemarin kan tadi ada kalau sekarang kan persaingan tuh ya, wedding organizer baik itu sanggar yang bisa dikatakan ini kan balik lagi ke usaha. Sebenarnya masuk ke UMKM ini. Tapi bisa jadi pengalaman ya, ada yang berbagi pengalaman, persaingan ya, bagian sehat ya. Tapi memang banyak di Palembang itu yang buka-buka sekarang itu. Selain sanggar dia punya buka wedding dewe. Banyak, Cek, banyak nian. Kalau sanggar tuh kalau kita cek di sosmed tuh, Cek, sanggar Palembang tuh berderu. Iya. Wedding organizer juga berderu kan, banyak nian. Tapi kan yang satu paket jarang ya. Satu paket jarang. Rata-rata kita nih banyak jual jasa, Cek. Vendor. Iya, oke. Ya. Oke, pendengar yang pengen bergabung silakan bertanya dengan Harry nih. Kebetulan beliau ini punya sanggar, nama Sanggar Musi Palembang ya. Sanggar Musi. Dan wedding organizer Musi Wedding. Ya, apa namanya nikah ya. Hubungi langsung beliau ini. Jadi langsung PK taken nih di 0711 351 656 ya, di studi kita buka line telepon.
mungkin ada nak usaha juga mirip-mirip dengan Harry mungkin ya. Oh kami nak ini apa supply apa misalnya kan es krim. Ada permintaan itu selain catering kan. Ya. Nah kita bakal ngobrol lagi Cik Eri, tapi untuk sesi kedua kita break dulu kan. Dan untuk galau-galau kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini. Bergoyor berdolo dari Palembang ando besoko. Belilah kembang di Kuto Batu, buat ziarah melepas rindu. Kota Palembang, tempat lahirku, kota betua bergoyor maju. Limpahan hasil bumi ragam budaya, anugerah dari Maha Kuasa. Elok ramah cindo budi bahasanya, bikin siapa baik betah di sana. Napa capek goyor, na banyak berdolor, Palembang bergoyor berdolor. Napa rap bergoyor, na sana berdolor, Palembang bergoyor berdolor. Bergoyor, ayo bergoyor, berdolor. Hai, uang Palembang, jujur bertutur, itulah tanda budaya luhur. Inilah dendang, goyor berdulur, sebagai tanda rasa bersyukur. Limpahan hasil bumi ragam budaya, anugerah dari Maha Kuasa. Elok ramah cinta budi bahasanya, bikin siapa baik betah di sana. Napa capek goyor, na banyak berdolor, Palembang bergoyor berdolor. Napa rap bergoyor, na sana berdolor, Palembang bergoyor berdolor. Nak lemak bergoyor, nak lokak berdolor, Palembang
Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada. Kita lanjut kembali program obrolan komunitas ya, dan dengan tema melestarikan tari tradisional dan meningkatkan kreativitas berkarya para seniman tari bersama Heriandi SPD MSN ya, owner dari Sanggar Musi Palembang dan juga wedding organizer Musi ya. Dan sesuai dengan temanya pada pagi hari ini mengenai melestarikan tari tradisional. Sekarang ini banyak seniman-seniman yang masih intens untuk menarikan atau membawakan tari tradisional. Untuk sekarang ini masih banyak sih Cek yang menarikan tari-tari tradisional. Yang sepuh-sepuh juga masih ada, yang muda-muda juga masih giat menarikan tarian-tarian tradisional. Termasuk mengajarkan ya? Mengajarkan juga. Tapi yang bisa katakan mengkreasikan itu modelnya mana? Mengkreasikan banyak yang berkreasi. Kalau berkreasi ini sangat banyak sebenarnya, sangat banyak. Tapi rata-rata anak-anak muda koreografer baru ini belum tahu batasan-batasan untuk berkreasi itu seperti apa. Takutnya kelebihan, kesalahan. Ya. Kadang nganar juga bahasa Lembang. Tapi tidak. Kalau di Heri sendiri yang tidak galak ngeluar pakem ya? Yo, kalau dari Sanggar Musi sendiri tuh jarang nian, bukan jarang, malah tidak pernah nian. Walaupun nari pagar pengantin bejob nikahan, tidak galak pakai yang aneh-aneh. Walaupun pagar pengantin itu kan termasuk kreasi sebenarnya Cek, bukan tradisional. Tapi kalau bukan kita yang jago, siapa lagi? Iya. Jadi kalau kita, dari segi jumlah wong itu. Dari segi jumlah wong, pernah aku jingok tampil tari pagar pengantin 3 penari, padahal kan harusnya genep. Ganjil tuh sama pengantinnya. Nah jadi agak tidak lemak jingoknya. Harusnya 4 dan penarinya 5. Itu alasannya tuh pasti balik lagi ke duit. Dananya dikit lah, dipotong lah tadi. Sama yang pemilik sanggar. Nah kami selalu ngingat ke adik-adik yang sanggar-sanggar baru ini. Dijago, misalnya Cak Nari Gending Sriwijaya harus 9 penari perempuan sama 3 pengawal. Tiba-tiba di suatu acara cuma 5 penari, 3 penari. Itu selalu kami kasih tahu. Walaupun itu jarang ditarikan ya tadi. Iya, walaupun jarang ditarikan. Tapi memang harus mengerti paham dari pakem tadi. Iya. Dan nah kalau untuk kreasi sendiri kalau misalnya ngambil dari pakem itu ya. Kalau buat tarian baru. Jadi kalau kreasi sendiri itu kami ngambil dari pakem. Jadi pernah waktu itu tahun kemarin 2023 lomba di Museum Bala Putra Dewa itu kami ngangkat nama tariannya Tanggai Sangdara. Jadi Tanggai Sangdara ini Cek kami ambil dari tarian-tarian tradisional Sumatera Selatan, becak stabek dari Mubah, kebar pagar alam, gending Sriwijaya sama. Digabung. Jadi kami kreasi kegerakannya sehingga membentuk suatu tarian yang baru. Itu jadi dari pola geraknya, pola kostumnya, pola-pola lantainya itu kita ambil ciri khas Sumatera Selatannya. Dan ini persiapannya berapa bulan biasanya kalau buat becak itu? Kalau persiapan sendiri tergantung suatu tarian. Tergantung input lombanya Cek. Misalnya bisa kita 2 minggu galak dapat. Pernah Hamin 3 dapat info lomba. Jadi digenjot ke kadang. Nah ini kan permasalahan di musik juga. Ini kan kebanyakan musik rekod ya, rekaman. Tapi ada juga musik ngambek yang dari sudah ada diedit lagi. Itu mana kalau di Musi? Kalau Sanggar Musi sendiri itu dari tahun 2015 itu tidak pernah ngambil musik editingan lagi Cek. Jadi benar-benar kita buat musik baru. Kalau di lomba ke live musiknya? Musik atau mana? Bisa live, bisa juga record. Tapi kita dalam bentuk record itu memang punya kita nian. Cek itu ciri khas kita nian. Musik tariannya itu musik tarian Sanggar Musi nian. Tapi mahal loh musiknya. Biaya Jadi memang kosnya tinggi. Merogoh kocek Cek sebenarnya. Karena menggarap tari itu bukan cuma menggarap penarinya atau koreonya, tapi musik juga kan. Ada musiknya, ada kostumnya pasti baru. Kostum juga, baru juga kan. Disesuaikan dengan temanya Cek. Kadang misalnya buat job yang murah pula, padahal yang membuat karya itu mahal. Jadi itu balik lagi ke yang menciptakan tarian ya. Tapi kalau menurut Her sendiri ide kreatif dari mana? Kalau ide kreatif itu sebenarnya muncul sendiri sih Cek. Kalau aku kebanyakan
Kalau aku dapat ide tuh biasanya lagi nongkrong di kamar mandi atau lagi ngelamun ndak jelas, tiba-tiba kayak muncul baik, oh bagusnya cak ini nih karya ini, cak itu Langsung biasanya. dapet ya. Iyo. Ya, dulur kembali kami ingatkan yang pengen gabung silakan di 0711351656 dan bersama Cik Heri ya, Heriandi ya, Iya. sarjana pendidikan master seni yang kemarin ngambil gelar master seni apa dia? Jurusannya? Ngambil seni tari. Seni tari memang. Iya, ngambil seni tari cak. Pilihannya, Pilihannya. bukan penciptaan atau bukan ya? Kebetulan ambilnya pengkajian. Pengkajian. Jadi memang ada penciptaan, ada pengkajian. Ngambil yang pengkajian. Oke. Dan itu bisa dipakai untuk dalam apa ya? Mengembangkan tarian kalau pengkajian dalam di Palembang sendiri kalau Sebenarnya pengkajian itu lebih kepada tulisan-tulisan. tulisan Cak. ya. Jadi memang mengkaji tari ini mengapa seperti ini. Tarian ini kenapa seperti ini. Tapi tetap menulis ya, Ri? Tetap menulis. Oh, oke. Itu yang luar biasa sekali ya. Oke, Ri, ini bercerita tentang prestasi ya. Prestasi yang paling terbaik apa selama membuka sanggar ya? Prestasi paling terbaik. Yang sangat mendalam sekali bagi Heri. Prestasi yang paling terbaik itu sebenarnya Cek bukannya menang lomba sebenarnya Cek. Apa tuh? Tapi memberikan pengalaman untuk adik-adik Yang yang kecil-kecil tadi, Iya. yang baru-baru ini. Karena menurut aku seorang penari itu levelnya harus naik. Jadi jangan cuma jadi penari saja. Ayo kita bekerja di belakang panggung. Iya. Ketika kita bekerja di belakang panggung, itu kebanggaan kita Cek. Bisa bawa anak kita tampil lomba, bisa juara, bisa tampil di beberapa event. Nah Iya. itu menurut saya itu kebanggaan. Iya. Jadi jangan bangga hanya stuck jadi penari saja. Atau tidak berkarya sama sekali. Ini Nah, jangan itu sampai aja, ya. jangan sampai. Tapi kita apa ya, menelurkan bahasa kita atau mengembangkan dengan mendidik anak kecil tadi. Iya, Dan itu kalau sudah mereka tampil, apalagi sampai menang tadi merasa bangga. bangga Cek. Iya, iya. Terus ada beberapa sekolah yang bukan SD, yang SMP yang minta, kan sekarang ada lomba FS2N. Pernah menggarap? Pernah menggarap Cek. Waktu itu 2015 dipinta SMP 10 untuk garap LS2N, kebetulan menang di tingkat kota dan provinsi. Wih, keren. Tinggal kayak melangkah sedikit lagi nasional ya. Iya. Iyalah, ya. Terus tantangannya apa tuh? Selain tadi ya masalah biaya tadi ya. Kadang pelatih cak kita ini juga apa ya? Galak ngeluar ke dana dewe itu. Iya benar. Besarlah kita ngeluar ke dari wong yang ngajak. Benar ya. Dan kalau jadwal latihan? Jadwal latihan biasanya disesuaikan. Karena kan anak-anak nih biasanya ada yang les, ada yang kuliah segala macam. Jadi kita sepakati. Itu yang jadi kadang ya, kadang enggak ketemu ya. Iya. Jadi kalau kita nak maksa ke harus latihannya jam sema ini, hari ini. Iya. Kalau untuk lomba nih Cek, Iya. enggak maju dia. Jadi penari yang nak lomba nih kita sesuai ke jadwal latihan mereka. Iya, iya. Bisanya hari apa baik, jam berapa. Nah. Dalam seminggu tuh nak berapa hari. Wih. Biasanya Cek itu. Iyalah. Tapi kalau untuk biaya untuk latihan rutinnya itu setiap hari Rabu. Jadi Rabu jam 4 sampai jam 8 malam. Di sanggar atau pindah-pindah? Di sanggar. Sanggar. Tapi butuh tempat luas tuh gitu ya. Itu bisa digambarkan enggak sanggarnya mana bentuknya? Karena kalau 50 atau 20 orang ketemu yang Nah, kebetulan uji aku tadi Cek, aku ngelatihnya tidak langsung berderup 50 wong. Oh iya. Jadi aku bagi kelompok, misalnya satu kelompok tuh 7 sampai 9 wong. Iya. Jadi misalnya di jari jam 4 sampai jam 6 sore. Nah, 2 kelompok baik. Agak malamnya Ada lagi. ada lagi 2 kelompok. Galak yang malam, anak-anak yang dewasa ya. Dewasa biasanya yang sudah SMA sama Kuliah. Galak dia malam. Kalau anak-anak kecil sore ya. Yo, anak-anak kecilnya sore, biasanya anak SD, SMP itu di sore. Iya, iya. Kalau yang anak SD tadi kelas berapa biasanya kalau kalau kita nak bina tari? Itu biasanya umur 6 tahun kelas 1 biasanya. Sudah bisa. Sudah bisa. Kalau TK tarian dasar ya. Kalau TK ada juga TK yang meluk kelas SD. Oh, iya. 5 tahun tapi meluk di
Tapi umur memang 6 tahun. cepat nangkep tadi berarti ya? Yo cepat nangkep. Rata-rata Oke. anak kecil nih karena belum ada beban barangkali. Iya, Ya. iya, iya. Jadi cepat nangkep. Oke, balik lagi ke lomba nih, lomba yang diadakan oleh Fahmi Sriwijaya dan kawan-kawan yang Fahmi Sriwijaya ini kan seniman Palembang, Palembang. Sumatera Selatan yang berkarya di luar dan balik lagi melihat membidik teman-teman seniman di sini kan Yo. untuk diajak untuk berkarya juga bersama-sama. Dan ini lombanya tingkat kota ya, provinsi ya. Dan kemarin di Palembang diadakan. Yo. Tembus Rang namanya CRI ya, nama kelompok salah sikonya ya. Salah satunya. Salah sikonya, salah satunya. Nah, boleh cerita nih awal-awalnya memang kenal dengan Fahmi? Sebelumnya tuh Di- cuma tahu Kak Fahmi itu dari lagu-lagunya. Ah. Oh, Fahmi Sriwijaya ini lagunya. Nah, Tapi memang dari umur ya agak jauh ya. Jauh. Ya generasi ya. Iya. jauh. Jadi ketika ngado ke lomba di Palembang bulan 6 itu, Cek, bulan 6 kemarin. Yang ngabari siapa, ada kawan? Yang ngabar itu di grup, Cek. Kita ada grup komunitas seniman tari Palembang. Oh iya. Ada grup Kasta. Iya. Ada di situ, Cek, lomba. Oh. Aku kirim ke anak-anak di grup anak-anak Sanggar Musi, nak melok lomba dak. Ada lomba ini. Laju, Kak. Berapa grup itu? Cuma Kemarin segrup kemarin, Cek. Segrup, ya. Cuma segrup. yang siap ya. Yang siap, karena yang lainnya kan ada kuliah, ada ini, ada begawi segala Iya. macem kan, ada sekolah. Jadi aku kirimlah si kok grup yang sudah menang kemarin di tingkat provinsi tariannya. Lomba lah di Palembang sini di gedung kesenian kemarin, Cek. Iya. Nah, sebenarnya tuh Sanggar Musi ini ada kecelakaan di panggung, Cek, kemarin. Ngapa? Jadi salah satu penari itu terpleset karena bekas keringat penari-penari sebelum itu banyak. Oh, bukan kesalahan kita. Bukan kesalahan kita. Karena ada miss lain ya. Miss lain. Nah, jadi ketika terpleset itu, Cek, tidak bisa juara 1 kemarin, Cek, di provinsi di Palembang sini. Terus? Dapatlah juara 3. Ah. Nah, cuma Kak Fahmi ini komentarnya itu bagus untuk Sanggar Musi. Ini nih bisa ke nasional. Ini bisa ke nasional. Cuman dipoles lagi, Pak. Bisa ke nasional. Penarinya ini bagus, gitu kan. Nah, akhirnya cak mana juri, ketiga juri ini kasih wildcard. Oh, tambahan. Wildcard untuk Sanggar Musi, walaupun tidak juara 1 di Jadi ngirim 2 gitu ya. Untuk kategori kita. Siko, Cek. Siko, ya. Yang tadi itu kan Yang juara 1 enggak berangkat. yang juara 1-nya dari sanggar lain. Oh, tapi berangkat enggak? Berangkat, tapi dia kategorinya kategori 15 sampai 17 tahun. Oh, dewasa. Ini SMA. SMA ya. Kalau kami yang remajanya. Remajanya. Nah, karena wildcard tadi, kami melok yang remaja. Cak itu. Jadi karena nyampak tadi, jadilah juara 3, tapi tetap bisa melaju ke nasional. Dan karena ternyata memang pilihan juara juri. ya. Iya. Dan alhamdulillah di nasional, alhamdulillah juara 3 juga, Cek. Keren. Ya, tapi itu juga tidak membuat anak-anaknya langsung down atau mungkin ketakutan atau apa ya. Tapi termotivasi aja terus. Termotivasi malah. Jadi ketika ada miss-nya di di Palembang kemarin, mereka berusaha di nasional kita tampilkan yang terbaik. Kita tampilkan yang terbaik kayak gitu. Tarian apa kemarin? Kemarin judul tariannya Sang Sarpa Kelemate. Apa tuh artinya? Nah, Sang Sarpa itu Dijelaskan. aku ambil dari cerita dusun aku, Cek. Yeah. Galang Tinggi Banyuasin Tigo, Banyuasin tadi, di mana Sang Sarpa Kelemate ini sosok penjaga sungai. Oh, legenda. Iya, legenda. Jadi legenda di sana tuh kalau sungainya kotor, kalau sungainya rusak, itu penghuninya itu yang namanya Sang Sarpa itu marah. Nah, jadi tidak berani. Jadi waktu kami kecil tuh, Cak, galak mandi di sungai. Iya, Sang Sarpa marah. Yo, awas kamu mandi ini ngotori ini kan. Iya. Sungai agak Sang Sarpa marah, ditakut-takut. Jadi Tapi tidak beda dengan hantu banyu, beda. Dia bentuknya ulo. Oh. Jadi, Cak, dia tuh sebenarnya putri, Cek. Putri yang dikutuk jadi ulo. Oh, di Nah, kepercayaan masyarakat di sana. kepercayaan. Iya, Jadi iya. ketika dia dikutuk itu, ya sudahlah, aku jago sungai ini baik. Cak itu nak ibarat kata tuh dak katik gawe. Tapi tetap ya itu menjadi pemikiran untuk masyarakat, jangan sampai jangan sampai ini ya merusak merusak sungai. Nah, itu bentuknya gerakannya apa tuh Sarpa tadi? Sang Sarpa ini 75%-nya itu geraknya gerak-gerakan kayak ular.
lebih ke ekspresi ular. Tapi tetap kami selip ke gerak-gerak Sumatera Selatan kayak gerak Borobudur, ngiting, ciri khas Sumatera Selatannya tetap kami masuk ke. Didokumentasikan. Pada saat lomba tuh buat sendiri. Iya. Yang punya dewek dong. Punya dewek. Itu keren tuh. Jadi baca yang lainnya mengetahui dan seumpamanya ada yang menarik ke Harry, setuju tak? Izin tak? Boleh. Asal izin. Tapi jangan diobrak-abrik. Oh, jangan dirubah. Jangan dirubah-rubah. Iya. Kalau bisa ini loh, tariannya tuh bentuknya Cek inilah. Nah, boleh. Karena kan kami masuk di YouTube nih, Cek. Tarian-tarian kami tuh sudah kami masuk ke di YouTube. Iya. Boleh makainya. Ya ada yang ngomen kan, boleh tak pakai? Boleh. Kemarin banyak ada mahasiswa-mahasiswa dari UTERA, dari UNJ, UNY izin sama kami. Malah dikasihkan lagu juga ya? Boleh. Silakan uji kami. Asal ke memang sesuai dengan kreasi kami. Karena dirubah dikit boleh lah cak 10% baik. Misalnya geraknya susah nih, tidak bisa melodi, boleh dirubah tapi jangan 50%. Oke. Kembali ke gerakan tadi, Cek. Ini kan banyak gerakan dari etnik sama kisang Sang Sarpa tadi ya. Iya, Cek. Sang Sarpa Kelemate. Ya, dari Banyuasin. Dari Banyuasin. Ya. Gerakan utamanya apa biasanya? Selain ular tadi. Gerakan utamanya itu lebih ke gerak-gerak yang tradisional Sumatera Selatan tadi ujikan tadi, Cek. Kan ada lentik tangan ya. Bagaimana kalau ada menjentik tuh? Ngiting namanya. Ngiting. Terus apa lagi? Atau langkahnya? Lebih banyak jinjit-jinjit kayak tari-tari tanggai. Untuk masuk itu gerak jinjit-jinjitnya. Itu ciri khas seperti itu kami masukkan. Borobudur, ngiting, kemudian gerakan-gerakan ada sedikit unsur Melayunya juga kami masuk. Kostumnya kostum Melayu? Kostumnya kostum Palembangan, Melayu, tapi songket, pakai celana, pakai rok mekar. Penari berapa kok? Penarinya 5. Oh, memang diciptakan ganjil. Kemarin tuh 6 sebenarnya. Tapi boleh ganjil genap ya? Boleh ganjil genap karena kan kreasi, Cek. Iya. Oke. Dan berapa menit durasi? Durasi 5 menit. 5 menit ya. Dan ini mungkin bisa ditarikkan segala umur ya, karena penting anak-anak juga bisa ya? Bisa. Ya. Oke, tahap penciptaannya sendiri itu berapa bulan? Tahap penciptaan atau 1 bulan? Tahap penciptaannya kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Karena kemarin itu kan anak-anak nih maju mundur nih. Mau ikut lomba atau tidak karena ada yang kerja. Salah satu penari ada yang kerja, ada yang masih PPL kalau KKL kalau nggak salah kemarin magang. Jadi agak ragu juga mereka kan mau maju, tapi ada beberapa kelompok yang sudah siap. Jadi di garapan ini kami proses memikirkan ide itu kurang lebih 2 hari. 2 hari. 2 hari itu benar-benar dipikirkan. Ini mau tariannya mau seperti apa, mau diapakan. Jadi selama 1 minggu kita garap gerak 1 menit nih, Cek, harus selesai. Geraknya harus selesai 1 menit, komposisinya 1 menit. Saya kirimkan ke teman saya. Ya musiknya? Musiknya, pemusik. Siapa tuh yang musik? Pemusiknya dari Linggau, Cek. Oh. Lulusan IVI Jogja. Impor. Impor dari Palembang. Linggau deh. Dari Linggau. Iya. Dari IVI Jogja. Iya. Saya kirimkan 1 menit. Dek, ini musiknya 1 menit. Gerakannya 1 menit. Silakan kamu garap musiknya. Suasananya seperti ini. Saya jelaskan dulu, Cek. Suasananya seperti ini, maknanya seperti ini. Jadi dia buat langsung 1 menit. Kemudian besoknya saya kirim lagi 1 menit. Jadi, dan unsur musiknya Banyuasin atau Sumsel kenal? Ada, Cek. Ada musik tembang-tembang Batang Hari 9-nya yang sudah dikreasikan. Tidak, bukan. Kelentangan tidak dimasukkan. Oh, jadi ada memang yang lain. Saya lebih ke mau ke Sumselnya aja. Gamelan, gong gitu. Lebih ke Batang Hari 9 Melayu. Oke. Bentuknya lebih ke Melayu dan tebang Batang Hari 9. Oke. Jadi ini asik nih, unik. Jadi kita punya karya tari, ada musiknya asli itu yang bukan ngambek-ngambek punya. Oke, di penghujung program mungkin bisa cerita-cerita juga kembali ke karya-karya yang sudah ada. Mungkin sudah berapa kok karya? Kalau karya itu lebih dari 25 sebenarnya, Cek. Sudah 20. Dari SMA tadi? Dari SMA tadi sudah banyak tarian. Tapi yang terdokumentasikan? Yang terdokumentasikan itu sekitar 15, Caknya. 15. Baru sempat didokumentasikan. Karena baik itu dari bentuk foto gitu ya? Dari foto maupun video. Nah, jadi memang, Cek, kita nih Sanggar Musi ini ada program pagelaran tahunan, Cek. Yeah.
Jadi setiap akhir tahun itu kita pagelaran karya-karya kita yang sudah Iya. ada, kita ajar ke dengan anak-anak, kita pagelar ke. Oh, cak inaugurasi ya. Nah, jadi sekalian untuk dokumentasi juga, Cek. Jadi tarian-tarian yang lama itu kita dokumentasi, kita upload di YouTube. Jadi Ya dimainkan di mana? Di panggung atau? di panggung, Cek. Oh. Jadi kebetulan kita tampilkan di panggung, kita rekam, kita upload di sosial media. Wah itu, jadi banyak orang tahu kan? Banyak orang Iya, tahu oke, jadinya. iya, oke. Orang tua mereka mendukung nggak kalau misalnya kegiatannya? Kalau orang tua sangat mendukung, Cek. Begitu orang tua juga Harry juga ya? Orang tua saya sangat mendukung. sampai dulu rumah saya di Banyuasin itu dijadikan sanggar, Cek. Dibuka ruang tamunya dijadikan sanggar. Jadi memang sangat mendukung, alhamdulillah. Dan ini kan merantau ya dari Banyuasin ke Palembang. Iya, merantau, Cek. Dan sekarang udah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Jadi tinggal di tadi Sako. Di Sako Kenten, Yuka Residen. Iya. Dan di situ tempat sanggarnya. Sanggarnya. Iya. Jadi teras, Cek. Teras dijadikan Ini perumahan loh. perumahan. Tidak terganggu masyarakatnya. Alhamdulillah masyarakatnya mendukung. Tetangga mendukung. Mereka senang. Jangan-jangan anak-anaknya juga melok situ ya. Ya kampung situ ya, ada berapa ikut lah ya. Iya. Dan ya tadi kalau tetangga mendukung ya bagus lagi itu kan. Jadi bisa terus berkreasi. Terus harapan ke depan untuk sanggar gitu atau berkesenian di Sumatera Selatan Palembang. Ya. Harapannya sebenarnya sanggar-sanggar nih butuh dukungan dari pemerintah, Cek. Sangat butuh sekali dukungan dari pemerintah karena kita beberapa kali event selalu menggunakan dana pribadi. Jadi kayak kemarin di Real Art yang diadakan oleh Kak Fahmi Sriwijaya itu kebetulan kita bawa 3 tim dari SD, SMP sama umum. Nah itu mereka biaya dewek, Cek. Iya. Jadi mereka dari wong tuanya itu ngasih transport segala macam. Nah, kalau untuk sanggar musi dewek itu kebetulan Ada kas. dari Kaminian. Oh. Dari hasil duit lomba anak-anak. Iya. Dari Kas lah ya. Iya, kas. Jadi kita kemarin sempat juga minta bantuan sama pemerintah dan tidak ada dana, Cek. Iya. Beberapa Apalagi mendadak lah ya. Iya. Beberapa kali juga tidak kasih dana. Harapannya ke depan lebih diperhatikan oleh pemerintah. Benar. Tapi ada kemungkinan seperti penari-penari lainnya membuat proposal kayak ke kebudayaan, dana kebudayaan. Itu ada keinginan Ada, buat Cek. pementasan itu. Yo, ada. Karena sudah ada notaris kan atau Iya, ada. surat menyurat kan? Sudah. Iya. Jadi memang rencananya ke depannya pengen buat ke dana kebudayaan seperti itu, Cek. Iya, siapa tahu kan bisa tembus kan siapa tahu bisa proposal yang itu kan ya. Dan bisa lebih menasional karena kita lebih besar lagi. Lebih besar ya, kegiatannya. Cek. Ya. Oke, terima kasih Harry. Ngobrol-ngobrol ini nggak terasa kita sebenarnya kita pengen ngobrol lagi kayak lain kali. Kita kupas tari-tariannya. Siap, Siapa Cek. tahu kan ada 15 tadi kita kupas siko-siko. Boleh. Iya, Tunggu undangannya. atau ngajak anaknya. Iya, boleh. boleh. Nanti kan ada obrolan UMKM. Ya, anak-anaknya yang sudah ikut nanti kita ajak ngobrol-ngobrol juga. Siap, Ya. siap, Cek. Makasih Harry. Salam untuk kawan-kawan ya dan juga istri juga yang sudah mendukung sekali support ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dulu pendengar kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Harry ya, Heriandi SPD MSN ya, selaku owner dari Sanggar Tari Musi atau Sanggar Musi Palembang dan juga wedding organizer Musi. Dan semoga apa yang disampaikan Pacak menambah wawasan informasi kita dan menginspirasi untuk kita berkarya dan menjaga kebudayaan tradisi yang ada di Sumatera Selatan. Dan saya pamit undur diri. Setelah ini ada rekan lainnya akan memandu acara lainnya dan di program Sriwijaya siang, sore dan malam. Tentunya di Sabtu ceria penuh dengan kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah berkarya, tetaplah bahagia dan memberikan senyuman bagi orang lain. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi.